Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aksi-aksi kecil kita sehari-hari kayak bantu tetangga atau piket kelas, itu ternyata bisa jadi cara kita bela negara. Kayaknya jauh banget ya hubungannya. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana logikanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu apa itu gotong royong. Terus, kita lanjut ke bela negara. Nah, bagian serunya, kita bakal sambungin keduanya. Abis itu, kita lihat contoh-contohnya di dunia nyata. Dan terakhir, kita bakal ngobrolin kenapa ini semua penting banget buat kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Konsep yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua, gotong royong. Semangat kebersamaan yang, ya, khas Indonesia banget lah. Jadi, apa sih sebenarnya gotong royong itu? Gampangnya, ini tuh soal kerja bareng, saling tolong, saling peduli buat mencapai satu tujuan yang sama. Dan ini nih yang paling penting, semua itu dilakuin tanpa pamrih, tanpa ngarepin imbalan. Benar-benar tulus buat kebaikan bersama. Eits, tapi jangan salah. Gotong royong ini bukan cuma soal kebiasaan sosial aja loh. Ini tuh akarnya dalam banget. Nyambung langsung ke dasar negara kita, Pancasila. Coba deh kita lihat. Ini kan cerminan langsung dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena ya jelas bikin kita makin solid. Dan juga sila kelima, keadilan sosial. Karena dengan gotong royong, kita memastikan gak ada yang ketinggalan. Oke, kita udah pegang satu konsep. Sekarang, yuk kita geser ke konsep kedua yang mungkin kedengarannya lebih serius nih. Ini adalah sisi lain dari jembatan yang mau kita bangun, bela negara, atau kewajiban kita buat membela negara. Jadi, bela negara itu intinya adalah sikap dan tindakan kita sebagai warga negara yang dasarnya itu cinta sama tanah air. Tujuannya apa? Ya buat menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Tapi penting buat dicatat ya, ini tuh bukan cuma soal angkat senjata atau perang aja. Jauh lebih luas dari itu. Ini soal semua tindakan yang tujuannya melindungi negara. Nah, ini dia nih, bagian yang paling seru. Sekarang kita coba sambungin dua ide keren tadi. Kita bakal bangun jembatan antara sekedar membantu sama membela negara. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sih tindakan yang kelihatannya sepele, kayak tolong-menolong itu, bisa nyambung ke tugas besar membela satu negara? Apa coba benang merahnya? Coba deh kita lihat bareng-bareng. Di sisi gotong royong, kita punya saling bantu buat tujuan bersama. Oke? Terus, di sisi bela negara, kita punya cinta tanah air buat menjaga persatuan nasional. Kelihatan kan polanya? Intinya sama-sama soal kerja bareng demi kebaikan yang lebih besar. Jadi, inilah jembatannya. Kenapa gotong royong itu bisa dibilang wujud bela negara? Pertama, karena gotong royong itu menjaga kebersamaan dan persatuan kita. Titik. Kedua, ini ngebantu banget menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat semua. Dan yang paling penting, ini menumbuhkan rasa peduli satu sama lain. Nah, inilah pondasi paling dasar dari sebuah negara yang kuat kan? Oke, cukup teorinya, sekarang kita lihat praktiknya langsung. Kayak gimana sih bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mulai dari lingkungan yang deket banget sama kita, di sekolah. Ini tuh hal-hal yang sering kita lakuin loh, kayak piket bareng bersihin kelas, atau bantu temen yang lagi pusing sama pelajaran. Ngerjain tugas piket dengan benar, kerjasama pas ada tugas kelompok. Nah, semua ini tuh sebenarnya latihan kecil buat kita, buat bangun rasa persatuan dan kepedulian. Oke, dari sekolah kita geser ke lingkungan yang lebih luas dikit. Gimana kalau di lingkungan rumah? Nah, di lingkungan sekitar kita, ini bisa kelihatan pas ada kerja bakti. Atau pas kita nengok tetangga yang lagi butuh bantuan. Atau bahkan sesimpel bareng-bareng jaga kebersihan taman komplek. Tindakan-tindakan kayak gini yang justru ngebangun komunitas kita jadi kuat dan solid dari level akar rumput. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, so what? Kenapa sih ini semua penting? Yuk kita lihat efek domino dari tindakan-tindakan kecil ini. Ini tuh kayak reaksi berantai loh. Coba bayangin, pertama kalau kerja bareng, kerjaan jadi enteng kan? Nah karena sering bareng-bareng, ikatan dan rasa persaudaraan kita jadi makin kuat. Kalau udah gitu, otomatis tumbuh budaya saling peduli dan tanggung jawab. Hasil akhirnya apa? Lingkungan jadi bersih, nyaman, dan yang paling utama, masyarakatnya jadi solid banget. Dan semua ini ngebawa kita ke kesimpulan utamanya. Intinya, dengan mempraktekkan gotong royong, kita berpartisipasi dalam membela negara dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Jadi ini bukan soal aksi heroik yang besar-besar. Bukan. Ini soal konsistensi kita melakukan hal-hal kecil yang berarti, yang ngebangun bangsa ini dari bawah.
Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita bikin ini jadi nyata. Aku mau tanya ke kalian, apa satu tindakan gotong royong sekecil apapun itu yang bisa kalian lakuin minggu ini? Bisa jadi bantu teman, ikutan bersih-bersih di lingkungan rumah, atau sesederhana nawarin bantuan ke tetangga. Karena, percaya deh, pertahanan negara yang sejati itu dimulainya dari hal-hal kayak gitu.